Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Sisi dan abangnya Sezon merupakan anak dari Go Xiang yang merupakan salah satu orang terkaya di Cina. Go Xiang adalah ketua Runheng Group dengan kekayaan bersih mencapai 15 triliun dan menempati urutan ke-548 sebagai orang terkaya di Cina pada tahun 2016. Untuk menjadi pewaris yang hebat, Sisi dan Sezon disekolahkan ke luar negeri. Yang di sana, mereka bertemu dengan siswa dari berbagai negara. Ketika berusia 17 tahun, Sisi berpacaran dengan siswa yang berasal dari Argentina. Namun hubungan mereka tidak bertahan lama. Dan 4 tahun kemudian, dia kembali berpacaran dengan pemuda Inggris, sebut saja bernama Jono. Pada tahun 2012, Sisi kuliah di Universitas Metropolitan Cardiff dengan jurusan Perhotelan Internasional dan Manajemen Acara. Saat itu, Sisi yang berusia 20 tahun dengan tinggi badan 155 cm terlihat sangat mungil di antara teman-teman sekelasnya. Tetapi dia dikenal sangat cerdas dan disukai oleh banyak orang. Selain itu dia juga fasih dalam 3 bahasa, Inggris, Prancis dan Spanyol, yang membuat Sisi menjadi siswa favorit bagi para dosennya. Dalam masa-masa itu, Sisi dan Jono yang telah berhubungan selama 3 tahun memutuskan untuk berpisah karena perbedaan budaya yang membuat keduanya tidak cocok. Namun mereka masih berteman baik karena menurut sang mantan, Sisi adalah teman baik, ceria dan menyenangkan. Sisi sendiri berhasil menyelesaikan kuliah dalam waktu 3 tahun. Dia akan lulus pada Juni 2015 dan melanjutkan S2 dengan jurusan Manajemen Bisnis Internasional. Namun di sela-sela kesibukannya, 2 bulan sebelum wisuda, Sisi mulai menggunakan aplikasi kencan online dan berkenalan dengan pria tampan bernama Jordan. Sejak pertama kali melihat foto profilnya, Sisi terpesona pada pria bertubuh tinggi dengan mata biru tajam itu. Setelah chatting beberapa waktu, Jordan yang bekerja sebagai bartender menceritakan bahwa dia sedang kesulitan keuangan. Tetapi bagi Sisi, hal tersebut tidak menjadi masalah dan dia mulai aktif mendekati Jordan serta seringkali membelikan hadiah mahal. Beberapa waktu kemudian, keadaan Jordan semakin memburuk. Dia tiba-tiba berhenti bekerja dan semakin kesulitan keuangan. Pada saat itu Sisi dengan setia selalu menemani hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran dan tinggal bersama di apartemen Sisi di daerah Downtown Hayes. Selama Jordan menganggur, Sisilah yang menanggung segalanya, mulai dari sewa apartemen, makanan, pakaian Jordan, bahkan kolor dan kondom, Sisi juga yang membelinya. Tidak cukup sampai di sana, Sisi yang bucin juga membelikan mobil dan mengajaknya jalan-jalan ke tempat-tempat mewah. Sehingga Jordan yang dulu banting tulang mengumpulkan recehan, tiba-tiba hidupnya berubah bagaikan pangeran Arab. Dan semakin hari, pria ini pun semakin terlena dengan harta sang kekasih. Saat Sisi ke Prancis untuk kursus bahasa selama 2 bulan, dia juga mengajak Jordan ke Prancis agar mereka bisa selalu bersama-sama. Jordan tentunya sangat senang karena ini kali pertamanya liburan ke luar negeri. Sekembalinya ke Cardiff, Sisi menyewa apartemen baru yang tentunya lebih bagus yang berada di daerah Erie Road. Namun saat itu, keuangan Sisi mulai menipis karena selama ini telah menghabiskan banyak uang demi kehidupan mereka berdua. Jordan yang merupakan anak pertama dari 6 bersaudara, sejak kecil mengalami masa-masa sulit karena dia dan ibunya sering menjadi korban kekerasan dari ayahnya. Orang tuanya bercerai saat Jordan remaja dan dalam situasi yang kacau, dia juga menjadi korban bully di sekolah. Demi membantu ibunya, setamat SMA Jordan memutuskan untuk bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran sebelum akhirnya dia mulai bekerja sebagai bartender
dari bar ke bar yang ada di daerah itu. Dari luar pasangan ini tampak sangat sempurna. Namun walaupun Sisi telah berkorban banyak, tetapi Jordan pernah beberapa kali memperlakukannya dengan buruk serta melakukan kekerasan. Hal ini sudah tampak sejak beberapa bulan mereka pacaran. Hanya saja, Sisi terlalu mencintai pria itu, sehingga selalu berpikir positif dan berharap satu waktu nanti Jordan pasti akan berubah. Namun sejak Maret 2016, pertengkaran di antara mereka semakin serius. Jordan mulai sering mengirim SMS yang berisi pesan-pesan menghina dengan mengatakan Sisi seperti sampah tidak berguna, wanita yang tidak pernah benar melakukan segala hal, sehingga dia harus memukul kepala Sisi saat gadis itu berteriak. Dalam pesan lainnya, Jordan mengaku menderita HDAD sehingga sulit mengendalikan amarah serta menyalahkan Sisi yang selalu memicu emosinya. Karena sering dihina dan mendapatkan KDRT, perlahan sifat Sisi mulai berubah. Dari seorang gadis ramah menjadi gadis pendiam serta sangat penurut. Sisi juga tidak pernah lagi memperhatikan penampilan, bahkan tidak berminat untuk memakai pakaian desainer yang sangat disukainya. Selain menarik diri dari kehidupan sosial, Sisi juga memutus kontak dengan Jono. Kuliahnya juga berantakan dengan nilai yang semakin turun, dan hal ini menjadi perhatian bagi dosen serta teman kampusnya. Beberapa orang tetangga bahkan sering mendengar suara jeritan dan tangisan wanita dari apartemen Sisi, yang setelahnya disusul teriakan Jordan memaki Sisi yang disebutnya sebagai belalang sembah dan mengancam suatu saat nanti akan membunuh gadis itu. Walaupun teman-temannya menyadari ada yang tidak beres, tetapi Sisi selalu menyembunyikan perbuatan Jordan. Dia tidak pernah minta tolong pada siapapun agar membantunya keluar dari hubungan toksik itu. Beberapa orang temannya pernah melihat Sisi datang ke kampus dengan mata memar yang tampaknya berusaha disembunyikan dengan menggunakan make up tebal. Saat itu, dia mengaku dipukuli Jordan. Hanya saja dia masih membela pria itu dengan alasan pertengkaran mereka akibat perbedaan kultur yang sering membuat salah paham. Pada satu waktu ketika Sejun dan pacarnya datang menemui Sisi, dia melihat adiknya tampak kurus dengan lingkaran hitam di matanya. Yang diakui Sisi bahwa dia kelelahan dan kurang tidur sehingga mengalami mata panda. Sejun yang tidak percaya meminta pacarnya untuk berbicara dengan Sisi, karena biasanya wanita akan lebih terbuka pada sesama wanita. Dan sang abang sangat kaget mendengar sang pacar mengatakan jika Sisi seringkali dipukuli kekasihnya. Tetapi sayangnya Sejun tidak bisa berbuat apa-apa karena Sisi sendirilah yang selalu membela Jordan. Dan sebulan kemudian Sisi melakukan operasi patah rahang dan pada dokter Sisi mengaku terjatuh dari tangga untuk menutupi KDRT yang dilakukan oleh Jordan. Pada tanggal 18 Agustus 2016, mereka kembali bertengkar hebat. Saat itu, Sisi yang sedang belanja pakaian dengan salah seorang temannya, keasikan belanja hingga lupa waktu. Karena saat itu sudah jam 12 malam, dia pun menghubungi Jordan dan minta dijemput di daerah Grand Central. Walaupun Jordan menjemputnya, tetapi dalam perjalanan pulang ke rumah, mereka bertengkar hebat. Jordan memaki Sisi sebagai wanita merepotkan yang hanya memikirkan diri sendiri. Dan tidak lama setelahnya, dia menghentikan mobil dan memukuli Sisi dengan keras hingga gadis itu memohon agar Jordan berhenti memukulnya. Sesampainya di rumah, pertengkaran kembali berlanjut. Jordan bahkan berteriak sangat kencang yang membuat para tetangga terbangun. Dia pun kembali memukul Sisi, dan ketika gadis itu pingsan karena hantaman di tubuhnya, alih-alih berhenti, Jordan justru semakin brutal dan Sisi yang tak sadarkan diri tampak menggap-menggap akibat kesulitan bernafas. Pada jam 8.30 pagi, Jordan baru menghubungi 999. Pada operator, dia mengatakan pacarnya pingsan dan kesulitan bernafas. Jordan mengaku telah melakukan CPR, tetapi Sisi tidak bereaksi.
Ketika para medis tiba di lokasi, mereka kaget melihat kondisi Sisi yang sangat parah dan tidak sesuai dengan laporan Jordan di telepon. Saat itu, Jordan mengaku telah memukul Sisi beberapa kali, namun melihat keadaannya, petugas medis sangat yakin jika Jordan telah berbohong. Sisi ditemukan tergeletak di lantai kamar dengan kondisi babak belur dengan luka serta lebam di sekujur tubuh sehingga mereka segera membawanya ke rumah sakit. Dokter yang memeriksanya menemukan sebanyak 41 luka di sekujur tubuh. Selain tulang rusuknya patah di 9 bagian, Sisi juga mengalami patah rahang dan sepertiga tubuhnya dipenuhi dengan luka memar. Dan sejam kemudian, Sisi pun meninggal dalam usia 24 tahun. Penyebab kematiannya dinyatakan akibat pecah pembuluh darah dan kehilangan banyak darah. Di saat bersamaan, ketika polisi menanyai Jordan, pria itu mengaku mereka bertengkar karena Sisi ketahuan selingkuh. Dan mereka saling dorong hingga Sisi terjatuh di atas sofa, yang di sanalah Jordan meninjunya selama 10 menit. Setelah mendapat telepon bahwa Sisi telah meninggal, polisi pun segera membawa Jordan untuk diinterogasi. Dalam pemeriksaan, Jordan menceritakan kebohongan demi kebohongan yang tentunya untuk menutupi cerita yang sebenarnya. Dia bahkan berpura-pura sedih sambil mengatakan sangat mencintai Sisi, sekaligus menceritakan awal kisah cinta mereka. Saat itu Jordan mengaku pernah belajar ilmu bela diri dan memiliki 3 sabuk hitam dalam 3 cabang bela diri yang berbeda. Dia juga belajar snake fist yang merupakan jurus bela diri ala Jackie Chan. Yang dari sanalah dia mulai tertarik dengan budaya Cina dan ingin pacaran dengan gadis Cina. Setelah mengenal Sisi, Jordan berniat untuk menikahinya. Namun dia sangat khawatir ketika gadis itu mengatakan akan kembali ke Cina dan tidak kembali lagi. Menurutnya di malam itu, mereka bertengkar karena Sisi ketahuan sedang chatting di Tinder dengan seorang pria bernama Ben. Dan Jordan yang dalam keadaan mabuk akibat marijuana tidak bisa mengendalikan emosinya hingga memukuli Sisi. Jordan sendiri sangat yakin jika pukulannya tidak mematikan. Sehingga ketika melihat Sisi yang kesakitan, dia segera minta maaf dan mencium tangannya yang terluka. Setelahnya mereka kembali berdamai dan melakukan happy ending selama 1 jam sebagai bentuk permintaan maaf di antara pasangan kekasih pada umumnya. Dari semua keterangan tersebut, Jordan seolah memastikan pada polisi bahwa dia adalah pria penyayang dan tidak berniat untuk membunuh kekasihnya. Namun polisi yang tentunya tidak semudah itu bisa ditipu, memeriksa ponsel Sisi dan di sana mereka tidak menemukan adanya aplikasi Tinder atau riwayat chatnya dengan pria bernama Ben. Polisi justru menemukan SMS Jordan yang menggunakan kata-kata kasar, menghina serta merendahkan gadis itu. Sedangkan dari akun Facebooknya, 2 hari sebelum kejadian tersebut, Sisi menulis status yang mengatakan bahwa dirinya pecundang. Dalam masa-masa itu, polisi menanyai semua orang yang mengenal Sisi. Salah seorang temannya mengatakan jika selain bermasalah dengan Jordan, Sisi juga mendapat banyak tekanan dari orang tuanya. Sedangkan para tetangga mengaku sering mendengar pertengkaran pasangan itu. Dari beberapa saksi lainnya juga terkuak bahwa Jordan tidak mencintai Sisi. Pria itu hanya tertarik dengan uang dan Sisi bagaikan ATM berjalan yang dijadikan sebagai tempat pelampiasan emosinya secara cuma-cuma. Dengan banyaknya bukti serta saksi, Jordan pada akhirnya ditangkap. Pria itu terbukti bersalah dan mengaku jika dia memukul Sisi karena HDAD yang dia derita. Namun setelah diperiksa, psikiater menyatakan jika Jordan tidak pernah mengidap HDAD. Dan pada persidangan terakhir di bulan Februari 2017, Jordan divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan bebas bersyarat setelah 18 tahun. Setelah kejadian tersebut muncul di berita, ada banyak orang-orang yang mempertanyakan mengapa Sisi yang merupakan anak konglomerat mau saja disakiti oleh pria seperti Jordan. Dan dari penilaian beberapa orang, kemungkinan hal itu terjadi
karena rasa insecure Kiki yang menganggap dirinya tidak cukup baik setelah diputuskan oleh dua pacar sebelumnya. Sisi merasa dirinya tidak memenuhi standar kecantikan wanita Cina karena hidungnya tidak mancung, dagu tidak runcing, tubuh pendek dan sedikit gemuk. Walaupun dia telah berusaha untuk diet, tetapi usahanya tidak pernah berhasil. Sehingga ketika dia bertemu Jordan, Sisi yang terlanjur bucin karena ketampanannya tidak peduli dengan kekurangan pria itu asalkan mereka bisa bersama-sama. Ketika mendapatkan KDRT, Sisi yang tertutup pada semua orang tentunya kebingungan karena tidak seorang pun yang bisa memberitahu apa yang harus dilakukan serta hubungan seperti apa yang seharusnya dia jalani. Dan hingga di akhir hidupnya, saat Sisi berada dalam masa kritis, gadis itu terus meminta maaf pada Jordan yang justru tidak berhenti menyakitinya. Tapi sebelum video berakhir, saya mau kasih info kalau akan bagi-bagi giveaway berupa 11 setelan keren untuk 11 orang. Dalam setiap video akan dipilih 2 orang gorgeous yang tentunya sudah subscribe channel ini. Syaratnya cukup gampang, gorgeous hanya perlu tinggalkan komentar yang nyambung dengan kasus di video dan gak usah khawatir karena hadiahnya free ongkir sampai ke tujuan. Terima kasih dan semoga beruntung. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.